Pengujian overheat protection. Di sini ada thermal cam, kemudian ada mikrium sebagai alat untuk monitoring perbandingan suhu dan PWM yang dihasilkan, PWM duty cycle yang dihasilkan. Kemudian ada alat bantu untuk memanaskan yaitu thermal blower. Oke, saya akan menaikkan duty cycle. Duty cycle kita atur pada nilai 2500 saja. Kemudian heatsink dipanaskan oleh thermal blower. Suhu saat ini pada MOSFET sekitar 50. Nah, pada suhu sekitar 70, thermal koefisien sudah mulai turun menjadi 0,8 yang awalnya 1, yang mengakibatkan duty cycle yang awalnya 2500 turun menjadi 2000. Dan ketika akan mendapatkan panas secara terus-menerus, maka duty cycle pun akan berkurang. Putaran motor juga terasa berkurang. Kemudian ketika pada suhu sekitar 80 derajat, thermal koefisien menjadi 0,6, sehingga duty cycle menjadi 1400 hingga 1500 dari nilai awal yaitu 2500. Dapat dilihat pada grafik, merah merupakan duty cycle dan biru merupakan bacaan ADC dari temperatur. Duty cycle akan terus-menerus turun ketika panas yang dihasilkan pada sensor akan terus naik. Kemudian setelah tidak diberi panas, maka duty cycle akan terus perlahan akan naik, seperti pada grafik dengan garis berwarna merah. Pada motor juga terasa akan semakin kencang. Pengujian ini berfungsi untuk memastikan proteksi pada motor bekerja dengan baik. Adalah pengujian proteksi arus pada motor. Diatur motor agar berjalan. Kemudian sebagai trigger untuk proteksi diberikan tegangan dari luar sebesar 0,5 volt sebagai threshold input, sebagai sinyal yang melebihi threshold dari input komparator. Nah, ketika ada trigger, maka motor akan berhenti berjalan karena proteksinya berjalan. Kemudian ketika trigger sudah tidak ada lagi alias tidak terjadi arus lebih, maka motor akan kembali berjalan.
Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa proteksi arus pada isomer elektro berfungsi dengan baik. Berikut adalah pengujian efisiensi pengendali dilakukan tanpa beban. Bebannya hanya shaft, gear motor, dan ban pada becak. Kemudian diukur tegangan masuk dan arus masuk pengendali dan dibandingkan dengan tegangan keluar fase-fase dan arus keluar fase-fase dari pengendali. Pengukuran tegangan fase-fase menggunakan probe diferensial dan pengukuran arus menggunakan current probe. Kemudian didapatkan tegangan masukan sebesar 46,4 dan arus masukan sebesar 0,78 ampere, sehingga daya input adalah 36,5 sekitar situ. Dan kemudian dapat dilihat bahwa nilai outputnya adalah 32,2, sehingga efisiensinya adalah sebesar sekitar 88%. Pengujian becak tanpa beban. Yuk. Full aja Del. Putaran pertama. Ukur suhu 38 34, 36, 37. paling tinggi 38. Dari jauh aku. Rata nggak? Rata. Ketutupan kabel. Ya, rata. Suhu MOSFET putaran pertama rata. Kemudian akan dilakukan sekitar 38. Heatsink suhu 32. Heatsink berfungsi dengan baik, 26 bagian atas. 28. yaitu percobaan berpenumpang dengan penumpang 55 kilo dan 80 kilo serta supir 55 kilo. Didapati bahwa MOSFET suhunya sekitar 78 merata, tapi Tadi maksimal 78. namun setelah berhenti langsung berkurang hingga 60 dan masih terus berkurang. Jika dipegang dengan tangan, MOSFET tidak terasa panas, tapi heatsink terasa sangat panas, yang mengindikasikan bahwa heatsink berjalan dengan normal.
Tapi lagi-lagi fenomena heat trap masih terjadi di mana bagian bawah MOSFET, bagian bawah fin heatsink terasa lebih 52. panas. 52 bagian bawah 52 derajat. Perjalanan dilakukan sejauh 1 km. Pada kilometer ke 0,8 terjadi penurunan kecepatan atau penurunan duty cycle yang diakibatkan karena suhu pada heatsink sudah melampaui sekitar 60 derajat Celcius sehingga proteksi suhu berjalan dengan baik. Sudah tahu sudah kakak? Oke. Kita akhiri. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.